yang beranggotakan saya, Duduk Nardasari, NIM 45, Saya Siti Farhanisa, NIM 819. Saya Abdul Aziz Al-Fikri, NIM 34. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang implementasi program makan bergizi gratis di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek. Untuk memenuhi tugas kebijakan publik dosen Ibu Laili Purnawati, SIP MSI. Jadi simak video selanjutnya. Penelitian ini berada di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek yang beralamat di Jalan Gus Cokroaminoto nomor 7, Kelurahan Surondakan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi beserta model-model yang kami gunakan. Implementasi kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk menjalankan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan berbagai kegiatan dan aktor untuk mengubah maksud kebijakan menjadi tindakan yang berdampak. Dalam penelitian implementasi kebijakan program makan bergizi gratis kami menggunakan model implementasi menurut Edward 3. Edward menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Edward dikatakannya bahwa without of active implementation, the decision of policy makers will be carried out successfully. Teori Edward 3 ini menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Yang pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua adalah sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Yang ketiga, ada disposisi atau sikap-sikap. Ini adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat pemikiran, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Yang keempat ada struktur birokrasi. Salah satu aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar atau standar operating prosedur atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang atau cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan efektivitas organisasi tidak fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian MBG. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang mulai dijalankan sejak 6 Januari 2025. Program ini menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran utama, yaitu anak-anak dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan utama MBG adalah mengurangi malnutrisi dan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan dan prestasi belajar, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan merata di wilayah Indonesia. Menu makanan disusun oleh ahli gizi setempat dan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia. Selain itu, program ini melibatkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penyedia makanan, sehingga turut memberdayakan perekonomian lokal. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak Indonesia dapat mengakses program ini pada akhir tahun 2025. Meskipun menghadapi tantangan fisik dan administratif, pemerintah telah menyiapkan dana yang memadai dan berkomitmen menjalankan program ini secara optimal untuk memberikan dampak positif yang luas bagi kesehatan dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lokasi yang kami gunakan untuk penelitian implementasi program makan bergizi gratis. Lokasi yang kami gunakan untuk penelitian ini berada di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek yang beralamat di
Jalan Hans Cokroaminoto nomor 7, Kelurahan Suronjakan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sekolah ini menaungi sekitar 180 siswa berkebutuhan khusus dari jenjang SD, SMP hingga SMLB. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari dengan Kepala Sekolah Yesi Kurniawati SPSI. Sekolah memiliki akreditasi B. Sebagai lokasi uji coba program makan bergizi gratis, SLB ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek, Polres Trenggalek, organisasi Bayangkari, serta melibatkan mahasiswa setempat dalam penyediaan makanan. Program menyediakan makan siang bergizi berupa nasi, sayur, lauk pauk, dan buah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Pengolahan makanan dilakukan oleh tim catering dan ibu-ibu Bayangkari sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal. Uji coba berlangsung selama 2 hari untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan sebelum peluncuran lebih luas. Selain program MBG, SLB Kemala Bayangkari 1 juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas vokasi yang mendukung pengembangan keterampilan dan kemandirian siswa. Antara lain membatik, melukis, menyanyi, karawitan, menjahit, potong rambut, make up, cuci motor, dan bengkel las listrik. Pembuatan sabun, desain grafis, fotografi, dan elektro. Fasilitas ini tidak hanya mengembangkan bakat siswa tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung keberlangsungan program MBG. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang kelas, ruang UKS, musola, asrama, ruang bimbingan konseling, ruang bina diri, perpustakaan, ruang tata boga, ruang terapi bermain, dan aula pertemuan. Semua fasilitas ini menjadikan SLB Kemala Bayangkari 1 sebagai lokasi strategis untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis yang terintegrasi dengan pengembangan keterampilan dan pemberdayaan komunitas lokal. MBG merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Melalui program ini, sejumlah tujuan strategis dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan manusia di Indonesia. Adapun strategis yang pertama yaitu MBG berupaya menurunkan angka malnutrisi dan stunting khususnya pada kelompok rentan seperti balita, anak usia dini, ibu hamil dan menyusui. Asupan gizi yang memadai menjadi dasar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang optimal. Yang kedua yaitu program ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Siswa yang menerima asupan bergizi terbukti memiliki konsentrasi dan daya ingat lebih baik sehingga menunjang prestasi akademik. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Yang ketiga, MBG juga bertujuan membentuk pola makan sehat yang berkelanjutan. Melalui kebiasaan makan bergizi di sekolah, diharapkan anak-anak terbiasa dengan pilihan makanan yang sehat sejak dini. Meski membawa banyak manfaat, pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak luput dari berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala terbesar adalah pada aspek pendanaan dan distribusi logistik, terutama di daerah terpencil. Sekolah-sekolah di wilayah dengan infrastruktur terbatas sering menghadapi keterlambatan dalam pengiriman bahan pangan akibat kondisi jalan yang sulit dijangkau dan akses transportasi yang terbatas. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah ketidakstabilan pasokan bahan pangan bergizi yang sesuai dengan standar nasional. Banyak sekolah masih bergantung pada pasokan lokal yang fluktuatif, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, beberapa sekolah bahkan harus menyesuaikan menu dengan bahan seadanya yang sayangnya tidak selalu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara optimal. Di samping itu, keberlanjutan program sangat
kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah implementasi program makan bergizi gratis di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek terbukti memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan perkembangan siswa. Keberhasilan program pelaksanaan ini didukung oleh sinergi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan penyedia makanan dan orang tua siswa. Faktor penting yang menunjang kelancaran program ini meliputi dana, fasilitas yang memadai, serta tenaga profesional yang berpihak. Secara keseluruhan, program makan bergizi gratis di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek sangat bermanfaat dalam mendukung kesehatan dan kesiapan belajar siswa. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, kolaborasi yang erat, serta evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, terutama oleh anak-anak di wilayah yang masih kekurangan akses makanan bergizi. Saran dari implementasi program makan bergizi gratis di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek ini agar program ini terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus atau ABK, termasuk penyesuaian menu yang aman dan sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Pelibatan ahli gizi dalam penyusunan menu dan pengawasan ketat dalam pengelolaan makan perlu ditingkatkan agar kualitas dan keamanan makanan terjamin. Koordinasi yang optimal dengan guru dan orang tua sangat penting untuk memantau kebutuhan gizi dan alergi sehingga program dapat berjalan efektif dan memberikan efek maksimal. Namun, kendala utama yang perlu segera diatasi adalah ketiadaan anggaran memadai untuk mendukung keberlangsungan program ini. Oleh karena itu, pengelola sumber daya dan pendanaan harus diperkuat. Misalnya, dalam pengupayaan dukungan dari pemerintah daerah, Basnas, atau sumber daya lain yang transparan dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami tentang implementasi program makan bergizi gratis di SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.